Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Fernando dari FAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pokok dalam evaluasi hasil belajar. Di sini kan teman-teman sekalian pasti sudah tahu atau pernah mendengar tentang apa itu evaluasi belajar. Di sini saya akan mengulasnya lagi mengenai langkah-langkah pokok dalam evaluasi hasil belajar. Itu ada 6. Yang pertama yaitu menyusun rencana hasil belajar, di mana di dalamnya dimuat 6 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang dilaksanakan evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam melaksanakan evaluasi belajar. Yang selanjutnya, menyusun alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didiknya. Yang selanjutnya, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan penggunaan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil belajar. Yang terakhir yaitu menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Yang kedua yaitu menghimpun data, di mana dilakukan dengan pengukuran baik menggunakan tes ataupun instrumen lainnya. Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar atau melakukan pengamatan, wawancara atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating skill, checklist, interview atau questionnaire. Yang selanjutnya yaitu melakukan verifikasi data, proses penyaringan data yang layak dipergunakan sebagai penilaian dan tidak penilaian. Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengelola dan diperoleh atau dari narasumber maupun dokumen. Kemudian akan disusun ke dalam sebuah penelitian. Yang selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data yang berguna untuk memberikan makna untuk data yang telah berhasil dikumpulkan. Dalam kegiatan evaluasi dan data tersebut disusun sedemikian rupa agar bisa dipahami. Selanjutnya yaitu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan data telah diolah sebelumnya, dan kesimpulan harus sesuai dengan tujuan evaluasi tersebut. Tindak lanjut evaluasi yang dilakukan setelah atau sebelumnya telah dilakukan langkah-langkah sebelumnya. Kemudian harus ketahui makna yang terkandung di dalamnya tersebut, sehingga nantinya evaluator dapat memberi penilaian dan mengambil keputusan dan langkah apa yang dianggap perlu untuk kegiatan evaluasi tersebut. Selanjutnya, dalam buku berjudul Guru dalam Proses Belajar Mengajar karya Muhammad Ali juga dijelaskan mengenai langkah-langkah evaluasi, yakni pertama, tahap persiapan, di mana pada tahap ini bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun alat evaluasi dihimpun. Bahan-bahan tersebut meliputi yang pertama yaitu tujuan pengajaran, yang kedua menentukan ruang lingkup dan urutan bahan berpedoman pada kisi-kisi yang dibuat, yang ketiga menuliskan butir-butir soal dengan bentuk sebagainya, yang keempat yaitu
Bila evaluasi dilaksanakan selain untuk kepentingan evaluasi formatif, soal yang dibuat perlu diuji terlebih dahulu sebelum diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya di sini yaitu kita kan sebagai calon seorang guru, kita sebelum kita melakukan pembuatan soal atau memberi soal itu kepada murid, itu kita harus dicoba dahulu kepada rekan-rekan atau kepada murid sebaya yang kita ajarkan. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Melaksanakan evaluasi harus disesuaikan dengan maksud tertentu. Evaluasi formatif dilaksanakan setiap kali dilakukan pelajaran tertentu. Evaluasi sumantif dilakukan pada akhir program, apakah semester atau evaluasi sumantif. Yang tiga yaitu tahap pemeriksaan. Yang ini yaitu menentukan dan pengolahan angka atau skor dalam memeriksa pekerjaan hasil evaluasi belajar anak didik kita. Tahap pemeriksaan ini dilakukan setelah atau sesudah kita melakukan tes kepada anak murid tersebut. Mungkin itu saja penyampaian makalah dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.